Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yesika Limbong dengan NIM 231011201990 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Luciani dengan NIM 231011201431. Perkenalkan, nama saya Saira Maulida Azara dengan NIM 231011201489. Dengan dosen pengampu, Ibu Tati Rosyati, SE, MFA. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sejarah perkembangan akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi adalah studi yang mengkaji evolusi transformasi ilmu serta praktik akuntansi dari masa ke masa, yang mencakup perubahan konsep, metode, dasar, standar, dan aplikasinya dalam berbagai periode sejarah dan kondisi-kondisi ekonomi. Materi pertama ada asal mula akuntansi dan double entry. Akuntansi sendiri sudah ada sejak zaman peradaban kuno, ketika masyarakat mulai mencatat transaksi ekonomi mereka untuk mengolah sumber dayanya. Bukti awal ditemukannya akuntansi itu ada di Mesopotamia, di mana bangsa Sumeria menggunakan tablet tanah liat untuk mencatat perdagangan dan pajak mereka. Namun, sistem akuntansi yang dikenal sebagai double entry atau pencatatan berpasangan ini mulai dikenal pada abad ke-15. Sistem double entry sendiri pertama kali dipopulerkan oleh seorang biarawan dan matematikawan Italia bernama Luca Pacioli dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita yang diterbitkan pada tahun 1494. Di dalamnya ia menjelaskan prinsip dasar akuntansi berpasangan, yaitu setiap transaksi harus dicatat dalam dua sisi, yaitu debit dan kredit. Sistem ini menjadi landasan dasar akuntansi hingga saat ini. Materi selanjutnya ada Little Towns Antecedent. Little Towns Antecedent adalah konsep yang dikemukakan oleh A.C. Littleton, seorang sejarawan akuntansi yang menjelaskan bahwa akuntansi, khususnya sistem pembukaan berpasangan atau double entry ini, muncul sebagai hasil dari kombinasi dua faktor historis, yaitu ada bahan atau material, sesuatu yang dibutuhkan untuk bekerja, yang terdiri dari kekayaan pribadi, modal, berdagang, dan kredit, serta bahasa atau language, media yang menjelaskan tentang bahan, yang terdiri dari tulisan yang berarti pencatatan, uang sebagai media pertukaran yang dominan, serta aritmatik, yaitu perhitungan atau akuntansi. Lalu ada temuan Pacioli. Hal ini merujuk pada praktek akuntansi yang sudah ada sebelum Luca Pacioli mempublikasikan sistem double entry pada tahun 1494. Berbagai bukti menunjukkan bahwa metode pencatatan transaksi yang menyerupai sistem double entry telah digunakan oleh para pedagang di Italia Utara. Meski Pacioli dikenal sebagai bapak akuntansi karena mendokumentasikan dan memperluaskan konsep ini melalui bukunya, gagasan dan praktik double entry sebenarnya sudah berkembang secara bertahap sebelum masanya. Selanjutnya ada sejarah akuntansi di Indonesia. Yang pertama pada masa kolonial Belanda. Akuntansi di Indonesia mulai dikenal pada masa penjajahan Belanda. Pada waktu itu, Belanda membawa sistem pencatatan keuangan buat mengelola bisnis besar mereka, khususnya perdagangan rempah-rempah lewat VOC. VOC menggunakan sistem administrasi dengan mengadopsi prinsip akuntansi modern dari Eropa, termasuk sistem pembuka double entry. Nah, meskipun VOC sendiri telah bubar, sistem akuntansi double entry ini tetap dipakai terutama di perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah kolonial. Selanjutnya itu ada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945, perkembangan akuntansi di Indonesia mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena Jepang berupaya menghapus pengaruh Belanda, termasuk dalam bidang akuntansi. Sistem akuntansi yang sebelumnya mengikuti standar Belanda mulai diganti dengan metode yang lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan Jepang. Akuntansi sendiri ini lebih diarahkan untuk mendukung ekonomi perang Jepang. Laporan keuangan juga digunakan untuk mengolah sumber daya yang dibutuhkan untuk kepentingan militer, seperti hasil pertanian dan tambang. Setelah masa penjajahan Jepang berakhir, banyak unsur dalam sistem akuntansi Belanda kembali digunakan di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi di Indonesia. Yang pertama yaitu masa kemerdekaan. Penting dari masa kemerdekaan ini, Dr. Hadi Broto melalui penelitiannya merekomendasikan Indonesia pilih sistem Amerika. Mengapa demikian? Perubahan ini bukan hanya teknis, tetapi dipengaruhi
modern yang lebih sesuai dengan ekonomi global. Kemudian, transformasi ini berhasil mengakhiri kebingungan, dualisme, dan memberikan Indonesia sistem akuntansi yang lebih maju dan terstandar, yaitu pengaruh pola Belanda dalam akuntansi di Indonesia. Sebagai bekas jajahan Belanda, Indonesia mewarisi sistem akuntansi Belanda yang memiliki pengaruh sangat kuat dan bertahan lama dalam perkembangan akuntansi di Indonesia. Pengaruh ini terlihat jelas dalam praktik pembukuan dan perkembangan pemikiran akuntansi yang menjadi bagian dari sejarah profesi akuntan Belanda. Dengan dominasi yang berlangsung hingga dasawarsa 1980-an untuk praktik akuntansi. Bahkan sampai pertengahan 1970-an untuk pendidikan tinggi. Profesi akuntansi Belanda memiliki karakteristik unik, yaitu berfokuskan pada teori nilai ganti dan belum memiliki usaha konkret untuk merumuskan standar akuntansi yang berlaku umum seperti yang telah digunakan oleh profesi akuntan Amerika. Kebutuhan akan prinsip atau standar akuntansi sebagai pedoman dalam praktik pembukuan didasarkan pada ukuran etika umum yang harus dipegang teguh oleh para saudagar, yaitu ada kebiasaan dagang yang baik atau dalam bahasa Belanda disebut good conduct, good keeping. Dalam dunia pendidikan tinggi, kurikulum akuntansi berpola Belanda masih memiliki pengaruh yang sangat kuat sampai dengan pertengahan dasawarsa 1970-an. Sistem pendidikan untuk memperoleh gelar akuntan pada masa itu harus melalui proses panjang dengan durasi 6 tahun, yaitu 4 tahun untuk studi ekonomi perusahaan atau manajemen ditambah 2 tahun khusus untuk prodi akuntansi. Buku-buku teks yang digunakan adalah karangan penulis Belanda yang telah diterjemahkan atau disadur ke dalam bahasa Indonesia oleh F. Sumita Adikusuma, termasuk buku-buku seperti Tata Buku Amanuli, Tata Buku Lanjutan karya Dr. H.Z.A. Prange, administrasi perusahaan dan berbagai buku lainnya dari penulis Belanda terkemuka. Untuk mengikuti pendidikan menengah seperti SMEA dan SLTA atau SMU, buku pegangan utama yang digunakan adalah Tata Buku Amanuli dan Hitungan Dagang Saduran Effendi Harahap, serta buku-buku karangan Zid al-Mutstar. Pengajaran tata buku pada pola Belanda ini berlangsung bahkan sampai dengan dasawarsa 1970-an, yang ditandai dengan terbitnya buku tata buku dalam masa pembangunan dan hitung dagang karangan Zid al-Mutstar yang terutama digunakan oleh pendidikan di luar sekolah atau kursus-kursus guna, memperoleh ijazah, keterlibatan, keterampilan bon A, bon B, serta APM. Dampak dari dominasi sistem Belanda ini sangat terasa dalam dunia kerja, di mana baik instansi pemerintah maupun swasta lebih memilih untuk memperkenalkan tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan pembukuan pola Belanda. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sistem akuntansi Belanda yang telah mengakar dalam praktik bisnis dan administrasi di Indonesia, sehingga menciptakan kebutuhan pasar kerja yang spesifik untuk keahlian tata buku bergaya Belanda yang bertahan hingga beberapa dekade setelah kemerdekaan Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu sejarah IAI dan standar akuntansi Indonesia. Sejarah IAI pada waktu Indonesia merdeka hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Anggur Tari, dengan Profesor Soemarjo lulusan Teknik Akuntansi di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan Indonesia pertama lulus dari negeri adalah Basuki Siddhartha, Hendra Darmawan, Pak Jobe, dan Goki Kim, yang dimana mereka ini adalah lulusan pertengahan
Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntansi Indonesia. Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan, ada pada masa yang diputuskan membentuk panitia persiapan pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia diminta menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka. Dalam panitia itu, Profesor Soemarjo duduk sebagai ketua, Gusyen sebagai penulis, Basuki Sidarta sebagai bendahara, sedang Indra Dermawan dan Pan Tonggo sebagai komisaris. Surat yang dikirimkan panitia kepada keenam akuntan lainnya memperoleh jawaban setuju. Perkumpulan yang akhirnya diberi nama Ikatan Akuntansi Indonesia akhirnya terdiri pada 23 Desember 1950, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di Aula UI pada pukul 19.30. Menjelang diaktifkannya formulir di Indonesia pada tahun 1973, pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku prinsip akuntansi Indonesia (PA). Yang kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, Komite PA melakukan revisi mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkodifikasikannya dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia pada tahun 1984 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Yang ketiga yaitu pada tahun 1994 IAI kembali melakukan revisi total terhadap IAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku standar akuntansi per 1 Oktober 1994. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang telah disampaikan oleh rekan saya, yakni materi selanjutnya itu pendidikan akuntansi. Jadi, dalam rangka meningkatkan penguasaan akuntansi terhadap pengetahuan dan juga kompetensi teknis dalam bidang akuntansi itu sendiri, serta untuk menyongsong keterbukaan dalam era perdagangan bebas, maka Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan IAI mendukung dengan juga dukungan Departemen Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntansi publik atau yang biasa disebut dengan USAP. Jadi dari diadakannya ujian ini yaitu untuk menguji kemampuan akuntan sebagai praktik dan juga sarana sebagaimana orang ini menjadi akuntan publik pada umumnya. Adapun mata kuliah yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada teori dan praktik akuntansi keuangan, yang kedua itu ada auditing dan jasa profesional akuntansi publik lainnya, yang ketiga itu ada akuntansi manajemen dan manajemen keuangan, yang keempat itu ada sistem informasi akuntansi dan juga perpajakan serta hukum komersial. Dari pendidikan akuntansi tersebut, para IAI menemukan hasil dan temuan, yaitu IAI sebagai organisasi profesi telah memfasilitasi anggotanya untuk selalu mempertahankan dan juga meningkatkan kompetensi profesionalnya, yang dimana daripada ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu ada unsur keterampilan profesional, yang kedua itu ada pengetahuan profesional, dan yang ketiga itu ada etika profesi. Nah, untuk itu, IAI menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan atau PPL yang meliputi ketiga unsur tersebut. Program ini dirancang untuk memudahkan para anggota IAI dalam memenuhi kewajibannya di bidang pendidikan dan juga latihan. Sedangkan publikasi berkala IAI adalah newsletter untuk kalangan profesi dan majalah bulanan media akuntansi. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulan dari sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejarah perkembangan akuntansi ternyata tidak dengan mudah dilalui hingga dapat sebesar sekarang. Dimulai dari praktik dasar pencatatan transaksi hingga munculnya sistem double entry yang dipopulerkan oleh Lucius Paccioli. Akuntansi telah bertransformasi menjadi bidang ilmu yang meliputi berbagai
berbagai bidang seperti akuntansi manajemen dan akuntansi perpajakan. Di Indonesia, perkembangan akuntansi dipengaruhi oleh kolonialisasi Belanda dan masuknya sistem akuntansi Amerika setelah kemerdekaan. Sejarah Ikatan Akuntan Indonesia dan pengembangan standar akuntansi juga diuraikan, menunjukkan upaya untuk meningkatkan mutu akuntansi di tanah air. Prediksi perkembangan akuntansi di masa mendatang mencakup integrasi teknologi dan adaptasi terhadap standar internasional. Baik, sekian dari materi kami. Mohon maaf bila ada penyampaian dan kata salah yang terucap dalam penyampaian materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.